bilang udah kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan. Saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya. Langsung kita bahas lagi guys, kasusnya si Sugus guys. Nah ini ada berita terbaru nih, katanya kalaupun Mbak Novi kepengen uang itu di yayasan ya nggak apa-apa, ngomong aja dari awal gitu, katanya gitu guys. Nah kita lihat seperti apa ya beritanya. Netizen itu menyerang ke keluarga Agus, gitu. Kenapa kebaikan itu Mbak Novi hancurkan gitu? Menurut lu netizen nyerang lu tuh gara-gara Teh Novi gitu? Hah? Tanpa lu berpikir kesalahannya ada pada lu sendiri. Lu apa-apa Teh Novi yang disalahin, apa-apa Teh Novi yang disalahin. Bener. Lu tuh harus berpikir kalau misalnya kesalahan lu tuh udah fatal. Agus, dari pihak lu juga pertama yang bikin petisi. Kalau misalkan ada tanda tangan dari netizen 8.000 aja. Hah? Yang bikin petisi siapa? Sekarang lu nyalahin Teh Novi gara-gara netizen ngehujat lu tanpa berpikir kalau misalkan semua kesalahannya ada pada lu. Kalau misalkan lu nggak salah Gus, netizen juga nggak akan nyerang lu Gus. Lu harus berpikir ke situ, jangan makin ke sana makin ke sini, ngaco deh lu ah. Bener. Wah, ini ada nih, Agus senang perayaan uang donasi Agus akan kembali ke Agus dari Nyonya NP, katanya gitu guys. Waduh, ngasih istrinya Widi. Menyendiri gitu sih si Agus, nggak ikut gabung di sini. Bener nggak sih guys? Kok kayak dicuekin ya, nggak di ini ya? Terasi nih, kita lihat. Kok nggak ada si Wawa? Mana Wawa? Kita lihat Wawa, mana Wawa, ada nggak? Wih. Mana Wawa? Kok nggak ada Wawa? Gimana ya? Saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, yang namanya macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekali menyakar kucing, kucingnya bisa mati tuh. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi ya. Maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh, karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan, tapi kan di sini nggak ada. Dasar kau ya, emang ketakutan aja lu. Nah ini ada lagi, Gary menyadari dirinya sedang hukum tabur tuai, katanya. Baru juga hari ini 2025 tahun baru, kasus baru lagi dari HK pemilik klub diskotik, katanya. Drama terbaik sepanjang masa, katanya guys. Novi dan Gary nangis guys, kita lihat bareng-bareng. Pengen ini selesai. Capek banget. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang itu Pak Yoman tiba-tiba berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya. Semangat misi sosial, misi kemanusiaannya itu adalah hal yang melekat dalam hati sanubari
Dan inilah kalau saya menggunakan historis, ya Nabi Muhammad itu kan sangat baik gitu kan. Tapi kenapa dia diusir dari kampung halamannya? Nah, itu mungkin itu menjadi ukuran kita bahwa seorang nabi saja mendapat penjoliman secara masif, apalagi seorang Tenovi dan Brother Gary Julian tentunya tidak pernah akan terlepas dari hal-hal yang bersifat ujian. Maju terus, lanjut kita diskusi. Terima kasih Teh sudah naikin saya. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Iya Pak, lagi ramai nih Pak. Mas Gary udah info belum? Belum ya? Iya. Terkait ini belum ya? Terkait untuk hari ini? Belum. Ya intinya sih akan ramai lagi nih Pak Nyoman hari ini. Kontak pribadi. Baru Pak, kejadiannya baru banget. Kita dapat infonya pagi. Ini semacam hadiah tahun baru ya. Iya ya, intinya ada yang lagi rame, terus minta Teteh klarifikasi, tapi Teteh nggak klarifikasi atau belum. Lalu kemudian bikin berita sendiri seolah-olah mengorek-orek berita-berita yang memang sudah turun ya, sudah selesai antara Teteh itu udah selesai. Tapi seolah-olah mau dikorek lagi dan kemungkinan pihak yang dikorek itu terpancing, jadinya seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa dikaitkan sama klarifikasinya Bang FA atas bocornya isi rekaman tuh kalau Pak Nyoman nonton. Siapakah oknum yang memang diduga oleh FA itu? Gitu. Karena bener juga sih, nggak mungkin juga dia sendiri, karena dia yang paling fatal tuh kan di dalam rekaman itu ya. Dan kita mengkaitkannya yang bersangkutan juga, beliau juga lah yang nge-share ke kita gitu. Tapi ini kita lagi nggak bahas Bang Densu ya, bukan Bang Densu. Kita nggak bahas Bang Densu, jadi saya klarifikasi lagi, ini bukan Bang Densu. Saya sekali lagi terkait rekaman Bang Densu udah tahu lama, udah dari 2 bulan yang lalu gitu. Dan semata-mata Bang Densu melakukan itu untuk mengorek-ngorek informasi apa aja sih yang dipunya sama FA, seperti itu sih. Ya, kalau saya ya Tenovi ya, kalau saya mencermati percakapan antara Bang Densu ke siapa dengan FA itu, Bang Densu tuh sudah menggunakan pilihan kata yang sangat bijaksana. Walaupun memang dalam diskusi dua arah itu biasanya harus tidak boleh subjektif ya, menunjukkan dia berpihak kepada Tenovi, tetapi beliau sudah menggunakan diksi yang sangat baik, sejuk. Namun yang menurut saya itu adalah banyak hal-hal yang disampaikan di luar konteks itu adalah FA-nya, bukan Densu-nya. Jadi menurut saya Densu masih on the track, lalu dia masih berada dalam posisi kebenaran. Beliau juga bisa menilai mana yang baik dan buruk. Tetapi dalam diskusi dua arah biasanya begitu. Kalau terlalu subjektif kayak pada Tenovi, justru dia tidak akan mendapatkan informasi dari FA. Maka dia harus menciptakan dirinya dulu seimbang, lepas dari subjektivitasnya terhadap Tenovi, supaya dia bisa menemukan satu informasi yang baru. Jadi saya masih menilai itu sangat positif. Bang Densu kita tahu dan Tenovi lebih tahu tentang hatinya beliau, sehingga mudah-mudahan tidak ada tersinggung terhadap pernyataan-pernyataan beliau. Jadi yang memberikan narasi-narasi di luar itu kan, di luar konteks diskusi itu kan, dua arah itu kan FA. Jadi menurut saya tetap aja FA ini yang harus kita kritisi cara bernarasi dalam ruang publik maupun di dalam ruang tertutup. Itu tidak boleh semacam gosip gitulah. Itu kan karakteristik laki-laki dan itu tidak baik menurut saya. Tidak baik, gibah itu tidak baik, memfitnah itu tidak baik, apalagi mengeluarkan kata-kata yang
non hukum ya. Menurut saya begitu. Tenovi, jangan kalau kita Densu kita tetap menganggap itu positif. Iya Pak Nyoman, betul Pak. Saya nggak ada masalah apapun sih sama Bang Densu, karena kalau emang dari awal saya nggak tahu gitu ya Pak, mungkin saya akan shock, akan kaget. Tapi saya sudah tahu terkait rekaman itu, bahkan kita ada buktinya juga gitu. Jadi kalau sama Bang Densu sama sekali nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah apapun. Tapi makanya kok netizen menyerang Bang Densu, nggak ada masalah apapun. Tapi di luar dari Bang Densu itu yang kita bikin shock juga gitu, dengan statement-statement yang dikeluarkan gitu. Terus terkait personal yang di luar dari donasi, kok saya terus yang diserang, kan jadi capek ya. Ini kan donasi di yayasan, kok nyerangnya ke personal, itu kan di luar dari konteks urusan ya atau case. Tapi ini saya terus diuber-uber ke sana ke sini, dicari-cari terus, difitnah-fitnah terus, kan lelah, capek, udah 3,5 bulan ini. Kata kunci yang paling penting itu yang pertama memang ini harus memiliki jiwa besar, hati yang kuat ya, karena jujur aja ya saya belum mengalami sedahsyat ini yang Tenovi alami. Tetapi setiap manusia itu pasti mengalami ujian. Tetapi saya yakin Tenovi bisa kuat dengan syarat ya tetap bersujud, tetap berdoa, beribadah. Karena nyaris ya kita melihat sekarang ini hampir tidak bisa mendefinisikan mana yang jadi kawan kita, mana yang jadi lawan. Betul banget. Ini yang sulit. Jadi saya kadang-kala di koma saya ngintip kok ini bagaimana ya. Kita akhirnya apa? Kita keluarkan diri kita untuk tidak terkontaminasi satu hal-hal yang berdampak kepada diri kita. Udah kita ambil baiknya. Cuman persoalan Tenovi ini kan maaf sorotan paling di depan. Kalau saya, Brother Gary, teman-teman Pak Riki, kami di belakang, kami saja sudah rasa gitu efek dari case ini ya, apalagi Tenovi yang berada di depan, tentu sorotan yang paling pertama. Nah ini yang menjadi renungan kita, refleksi tahun 2025 bahwa ternyata kita harus hati-hati memilih kawan gitu kan begitu. Karena kawan itu bisa menjadi Yudas itu ya, dalam cerita kitab suci itu seperti Yudas pengkhianat gitu. Maka saya tidak berani menyebutkan nama itu, tapi benar ya Tenovi ya. Ketika orang memiliki kepentingan yang berbeda dari soal case hukum, maka itu menjadi liar gitu loh. Di sini ada peran politik, ada peran media, ada peran orang yang mau menginginkan validasi atau menciptakan ekstensi dalam ruang publik, sehingga hampir kita nggak jelas nih ini arahnya kemana gitu. Sementara Tenovi hanya sikap satu adalah ketika saya dipersoalkan secara hukum, saya akan hadapi. Tetapi orang-orang terdekat ini jauh ini, ibarat main sinetron, udah keluar dari skenario gitu ya, gitu ya. Nah, itu yang menurut saya membingungkan buat kita semua, dan ini menjadi refleksikan terlebihnya Tenovi merefleksikan semua. Ternyata satu poin yang sangat penting adalah kita tidak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Yang kedua, mungkin menjadi pembelajaran kita harus berhati-hati untuk berbicara dengan lawan bicara kita. Seperti itu. Terima kasih Tenovi. Saya kembali ke Bang Geri atau Tenovi. Iya. Jadi apa ya Mas Gerni, aku udah pusing nih hari ini. Netizen kayaknya udah sangat cerdas dan mengerti sih, komen-komennya udah. Iya, kenapa? Udah. Halo Bang Nyoman. Iya betul. Maksudnya kita sisinya mengambil sisi tetap pada posisi menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya. Manusiawi kemudian kalau Teteh merasa kecewa ya, sakit hati itu manusiawi sekali gitu. Kita pun pasti akan sakit hati, semua manusia lah sakit hati. Tapi begini Teh, tidak akan datang satu ujian kepada kaumnya ketika kemudian dia tidak sanggup untuk menjalani itu.
apa yang terjadi pada Teteh hari ini belum tentu bisa saya hadapi ya, belum tentu kemudian bisa Pak Nyoman hadapi atau Mas Gary hadapi gitu. Sehingga kemudian yakinlah bahwa ini memang cara Allah untuk menaikkan derajat Teh Nopi gitu. Apapun kemudian ujian-ujian ataupun hal-hal yang sudah diizinkan oleh Tuhan kita untuk datang kepada Teh Nopi, ya kita ikhlaskan gitu. Kita selesaikan semuanya setuntas-tuntasnya. Kemudian Teh Nopi kami harap menerima ini seikhlas-ikhlasnya. Netizen kemudian masyarakat juga pasti akan paham yang mana kemudian fakta, yang mana kemudian hanya isu, begitu kira-kira ya Bang Nyoman, Mas Gary. Pada posisi ini kami sangat mendukung Teh Nopi untuk menyelesaikan ini. Jadi Teh Nopi kemudian tidak merasa sendiri, dan ini juga bukan dukungan dari kami saja, tapi bagi teman-teman netizen yang juga sangat menginginkan Teh Nopi kembali ceria. Kami berharap kemudian insya Allah di 2025 ini kita tuntaskan setuntas-tuntasnya, agar kemudian Teh Nopi juga bisa kembali ceria seperti dulu ya. Dan harapan semuanya tentu Teh Nopi tidak kemudian menjadi orang yang apatis kemudian terhadap kebaikan-kebaikan yang sebelumnya memang Teh Nopi lakukan ya, hanya karena satu orang gitu. Ini kan Teh Nopi awalnya ingin berbuat baik, tapi feedbacknya yang kemudian yang buruk gitu, sehingga menyebar kemana-mana. Ini yang kemudian kami harap jangan menjadi Teh Nopi menghilangkan ya rasa kebaikan itu di hati Teh Nopi gitu. Terus berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan datang ke diri Teh Nopi sendiri. Oke, intinya itu ya guys yang tadi dijelaskan, bahwa ya semoga nanti adanya berita atau statement yang terbaru nih ya, mungkin aku sebut aja inisialnya dari Pak HK ya. Nah itu didorongi oleh orang terdekat aku ya guys. Dan kita ada bukti rekamannya, tapi tidak untuk di-share sekali lagi ya. Gitu, apapun yang terjadi kita nggak akan nge-share. Tapi ya nggak nyangka aja, udah mendem, udah kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan, saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang itu inilah berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya. Jadi apapun semoga ya, khususnya teman-teman fanbase yang memang udah ikut live ini dari awal, ayolah kita bantu Teteh, dukung counter berita itu gitu kan. Itu memang mengkhawatirkan secara mental karena udah personal lagi, udah keluar lagi dari substansi. Sedangkan hal itu udah disepakati akan masing-masing pihak untuk nggak bahas lagi, tapi kok seperti itu kan gitu. Betul ya, mungkin teman-teman yang mendukung Teh Nopi bisa kemudian menjadi bagian dari ini ya. Jika itu bermasalah dengan hukum, maka selesaikan secara hukum, begitu kira-kira. Jangan kemudian membentuk opini-opini publik sehingga menyudutkan salah satu pihak ya. Ini cara-cara yang memang sangat tidak baik ya. Kemudian bukan hanya untuk Teh Nopi saja, tapi kemudian buat generasi kita, bahwa hal-hal begini kemudian ditonjolkan sehingga tidak ada edukasi yang baik buat generasi kita ke depan. Iya betul. Itu kalau memang mau fokus baik dari pihak manapun, ini persoalannya ke yayasan gitu kan. Sudahilah
serangan apapun, mau itu serangan non hukum maupun hukum ke pribadi Teteh itu salah alamat semuanya tuh gitu kan. Kalau memang mau mendalilkan, menuduhkan tentang polemik donasi, itu saya pastikan alamatnya yang benar adalah ke yayasan, dan kita pasti akan hadapi sesuai dengan kewenangannya yayasan gitu. Jadi siapapun, sekali lagi, top goreng personal individu Teteh itu salah alamat, intinya begitu. Kemarin kan statement, udah diberikan statement bahwa saya sudah tidak jadi ketua yayasan lagi. Tapi ternyata saya masih diincar, masih digoreng berita, masih difitnah-fitnah dengan statement-statement yang gak baik gitu. Jadi maunya apa? Kan bingung, sedangkan uang adanya di yayasan, bukan di rekening saya. Sampai kapan mau kayak gini gitu, sampai kapan? Ya, Pansosnya udah terlambat, udah capek saya 3,5 bulan udah nggak ada tenaga untuk melawan. Lagi juga apa nggak malu kalian laki-laki itu melawannya perempuan? iya betul. Jadi memang pansos ini kalau aku liatin berulang kali, memang kalau pansosnya nggak pansosin Teteh tuh mereka kayak nggak makan gitu kan, kayak nggak rame mereka tuh. Ini ya komentar yang kembalikan uang Agus, Mas, Mbak. Coba diikutin dari awal. Yayasan sudah bersurat ke pihak Agus untuk berobat. Yayasan juga sudah mendatangi Agus untuk mengajak berobat, tapi pihak Agusnya yang tidak mau. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, uang itu masih ada di yayasan. Sehingga kemudian silahkan jika memang orang-orang yang ingin membantu pihak Agus untuk menyelesaikan ini, baik itu secara mediasi maupun secara hukum, kita siap. Iya betul. Jadi Lagi kemudian menyampaikan opini, menggiring opini yang kemudian tidak berdasar ya, bahwa uang itu dipakai Teknopi, dipakai Geri, dan dipakai semuanya gitu. Uang itu masih ada dan memang sesuai dengan SOP aturan yayasan, sudah dilakukan oleh yayasan untuk menyurati dan menunggu pihak Agus untuk berobat gitu ya teman-teman. Tapi pihak Agus yang nggak mau. Mereka itu mencari celah. Kemarin yayasan kita difitnah, katanya terima cuci uang katanya gitu. Terus sisa uang 200.000 sisanya. itu ngaco banget sih, itu ngaco banget itu. Nah, makanya saya memberikan statement, dan buat saya statementnya udah cukup clear, udah banyak yang rekam juga kok ya. Makanya saya bilang kalau terbukti yayasan saya menerima cuci uang 1 perak pun, penjarakan saya seumur hidup, saya nggak takut. Ya, saya udah selalu bilang memberikan statement seperti ini. Saya pastikan 4 tahun saya berjuang itu saya independen, nggak ada yang namanya kita donatur tetap, itu nggak ada. Kalau ada yang mau ngasih susu pempes lah, dia apalah, ya kita terima dong dengan baik, alhamdulillah. Tapi kita nggak pernah mengemis meminta donasi untuk orang-orang yang kita rawat, termasuk ODGJ dan juga anak asuh. Saya menyekolahkan anak asuh saya di sekolah swasta dan sekolah yang bagus di Tangerang, itu semua pakai uang pribadi saya. Naila Preschool di internasional, itu semua pakai uang pribadi saya. Jadi saya pastikan saya bertanggung jawab dan berkomitmen ketika saya merawat orang. Menurut saya sih abaikan aja sih Teh. Karena yang ngomong pengacara juga Mbak. Betul. Yang ngomong pengacara juga dengan tuduhan seperti itu. Ini mantan pengacara saya yang kemarin mau meminta menggantikan posisi Om Brian. Akhirnya kita nggak mau. Nah dia menggoreng seperti itu. Makanya saya dengan tegas bilang, karena itu udah rame banget berita itu. Itu makanya dengan tegas dari kemarin saya sebentar saya live, saya menjelaskan tidak ada yang namanya kita terima uang
dari mana gitu ya, katanya money laundry atau apa, saya aja nggak paham, saya juga nggak ngerti. Kita konten kreator, kita ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok dan lain-lain, ada endorsement, ada usaha yang nggak perlu saya sebutkan. Iya, itu kan kembali lagi memang tadi Mbak Disna udah jelaskan tuh oknum-oknum advokat, apalagi oknum advokat yang pernah ada di dalam lingkaran teteh ini yang kemudian tidak diakomodir keinginannya, kemudian jadi berlawanan, kemudian menggalang apalah itu gitu kan. Nah itu sekali lagi sih aku sampaikan gitu kan ke beliau-beliau itu, sampaikan upaya-upaya kalian sesuai jalurnya, sesuai prosedurnya. Katanya sangat mengerti Permensos, katanya sangat mengerti undang-undang. Kita bicara dengan hukum dan undang-undang yang sama, ya udah lakukan aja sini gitu. Jangan goreng-goreng yang nggak ada juntrungannya gitu kan, nggak ada isinya gitu kan. Undang-undang apa yang mau dipakai sini gitu kan. Ya intinya saya setiap naik komal atau saya live sendiri, saya pastikan saya tidak pernah menjelekkan PH saya, ya mantan PH saya tidak pernah satupun. Selama ini saya mau diapain juga saya diem aja. Terus saya mau difitnah, dihina seperti apa juga saya diam aja. Terus juga terkait masalah Om Brian ya Mas Ger, dibahas-bahas juga. Padahal yang ngasih statement Om Brian itu adalah om saya kan beliau sendiri, tapi dia juga yang membuka. Saya nggak paham tujuannya apa. Tapi yang jelas saya itu ngomong berdasarkan fakta dan bukti aja. Tapi saya minta stop lah gitu. Mau sampai kapan sih? Nambah masalah ini tambah rame. Dan untuk netizen juga menurut saya kalau ada berita-berita yang menggoreng atau seperti apa ya abaikan aja, jangan dibikin rame gitu. Makanya jujur ya, ini banyak banget media yang mau wawancara saya, tolong tanggapannya terkait rekaman ini, tolong tanggapannya. Mana ada saya satupun muncul di media. Karena saya nggak mau tambah rame, tambah digoreng. Saya lebih baik diam, saya lebih baik bersama keluarga daripada saya harus menyuarakan pendapat saya lagi, nanti digoreng lagi seperti apa. Saya nggak mau gitu. Nggak ada keuntungan, saya nggak dapat untung nih. Nggak dapat untung apa-apa saya. Iya. Kerjaan saya jadi berantakan. Saya nggak ada bikin konten, bikin video, bantu orang. Harusnya orang kita bantu satu hari maksimal 8 orang, 8 lokasi maksimal loh. Ini saya 1 kali pun udah tidak jalan. Iya. Menurut kami ya Teh, menurut saya pribadi sih tindakan Teteh untuk tidak menanggapi hal-hal isu ya, itu sudah sangat tepat ya, sangat bagus gitu. Karena memang orang yang terdidik dan orang yang terpelajar itu tidak perlu menanggapi hal-hal yang bentuknya isu gitu loh. Kita tetap pada posisi jika memang mereka ingin menyelesaikan ini sama seperti kita ingin menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya, maka tempuhlah jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh negara. Tapi kalau mereka tidak menggunakan itu, artinya ada hal-hal yang memang mereka inginkan di luar itu. Nah itu yang kemudian saya rasa netizen masyarakat Indonesia ya udah paham banget terhadap hal-hal ini gitu. Sehingga sangat tepat Teteh mengambil posisi untuk tidak ngeladenin ya, tidak menjawab hal-hal yang pada prinsipnya adalah itu isu saja gitu, itu fitnah. Maka nanti kita akan selesaikan di jalur hukum jika memang itu berupa hal-hal yang memang sudah sangat merugikan Teh Novi begitu. Gimana tuh Pak Nyoman tanggapannya? Ya, apa yang disampaikan Mbak Dua Palu itu ya betul. Hanya memang ada yang bersifatnya hak jawab juga boleh. Misalnya terhadap isu-isu yang disampaikan itu kan kita bisa memahami itu ada beberapa unsur gitu ya. Walaupun tidak mengandung kebenaran lalu di framing seolah-olah cerita itu ada, itu perlu di counter attack, artinya
perlu direspon ya, supaya menjaga keseimbangan pemahaman publik secara umum itu tidak subjektif terhadap orang yang framing, nanti tetap diklarifikasi oleh Tanovi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang di dalam dunia lawyer itu kan secara etisnya ya tidak bisa mengubah posisi lalu mengubah juga konstruksi hukum. Misalnya begini, saya berada di Tanovi karena saya secara konstruksi hukum saya memahami bahwa Tanovi adalah benar. Untuk Tanovi ya yang sabar ya, mungkin ini cobaan dari ini, dan ini pelajaran buat Tanovi juga. Kenapa? Karena untuk agar kedepannya untuk memilah-milih ya, untuk membantu orang, jangan sampai nanti ada kasus seperti Agus seperti ini lagi ya guys ya. Nah, sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.